Perkenalkan, nama saya Nathanael Slamet. Saya di LKSA Bethesda ini sebagai pengasuh. Ya. Sebetulnya saya dulu juga alumni LKSA Bethesda ini. Ya, sekarang dipercayai oleh pengurus untuk menjadi pengasuh di tempat ini. Tanggung jawab saya sebagai pengasuh adalah membimbing anak-anak untuk dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang nantinya mandiri dan menjadi berkah untuk orang lain. Di sini saya akan memberikan sedikit kegiatan anak-anak mulai dari bangun pagi. Ya. Anak-anak bangun pagi jam 5, nah, atau setengah 5 sudah kami bangunkan. Kemudian jam 5 ada kegiatan renungan. Renungan mereka ada baca Alkitab, berdoa, ya, mencari Tuhan. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Terima kasih Bapa yang sudah doa kami, yang kami alaskan dalam satu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setengah 6 sampai jam 6 bersih-bersih sambil ada kegiatan. Di belakang ada peternakan ayam, ada kambing. Anak-anak kita arahkan untuk mereka bisa untuk mengenal gimana caranya beternak, bagaimana caranya menjadi istilahnya ya bisnismen dalam bidang peternakan. Ya. Setelah itu sampai jam 6 sarapan pagi. Nah, sarapan pagi, kemudian setelah beres semua, mereka berangkat sekolah jam 7 sampai, kalau normal sebelum pandemi ini biasanya kan jam 12 mereka baru pulang jam 12 lebih gitu. Tapi sekarang karena ada pandemi mungkin tidak sama, tiap sekolah tidak sama. Memang selalu ada kendala, ada anak-anak yang memang susah untuk diatur, itu memang logis ya. Jadi macam-macam temperamen anak-anak, ya itu seninya di situ. Ya masing-masing anak tidak sama, tetapi ya kami berusaha dengan sabar untuk membimbing mereka semua untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan tentunya kerinduan kami adalah menjadi orang-orang yang sukses
dan menjadi berkat buat orang lain. Ya, selamat siang, Shalom. Di Lembaga Pelayanan Kristen Bethesda, visi misinya Bethesda adalah menjadi wahana pengasuhan alternatif bagi anak asuh agar mendapatkan hak-haknya, antara lain kesejahteraan pendidikan, keterampilan, dan mandiri. Sedangkan misi menyediakan sarana dan prasarana bagi anak asuh sebagai pengganti suasana dalam keluarga. Yang kedua, menyelenggarakan pengasuhan bagi di bidang kerohanian, pendidikan atau etika, seni, budaya, rekreasi, olahraga, dan keterampilan dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Yusak William Pratama. Saya sekarang sedang berkuliah, yaitu semester 3 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Jadi saya masuk di LKSA Bethesda ini sejak tahun 2014. Jadi saya di sini sudah hampir 7 tahun. Jadi program yang ada di LKSA Bethesda ini yang pertama yaitu program kerohanian. Program ini terdiri dari renungan pagi dan renungan malam, dan juga ada doa-doa persekutuan baik itu di dalam LKSA maupun di luar. Yang selanjutnya yaitu program pendidikan. Program pendidikan yaitu seperti sekolah dan juga les privat. Di kami sini sekolahnya di sekolah umum, dan kalau les kadang ada yang les di luar, kadang juga kami yang sudah besar bisa membantu adik-adik kami untuk belajar mengerjakan tugas-tugas kami. Dan yang selanjutnya yaitu program kesenian. Jadi di sini juga ada program kesenian. Program ini biasanya dilakukan yang pertama untuk persiapan dalam tampil di suatu acara, baik itu seperti acara Natal, acara ulang tahun LKSA Bethesda, maupun juga acara yang lain. Selain itu juga ada yang sebagian dari kami diberikan kesempatan untuk bisa melakukan les. Salah satunya yaitu les musik seperti keyboard dan gitar. Dan yang terakhir yaitu program keterampilan. Jadi program ini adalah program baru di LKSA Bethesda. Program ini terdiri dari program memelihara kambing, memelihara ayam, terus membuat sabun mandi, buat pupuk organik, dan merawat bunga dan tanaman. Di program ini dilakukan oleh anak-anak dan dibimbing oleh pengasuh juga pemimpin LKSA Bethesda. Selanjutnya yaitu manfaat yang kami rasakan. Jadi manfaat yang kami rasakan yang pertama, kami di sini dapat melanjutkan pendidikan kami, dapat melanjutkan sekolah kami dengan baik dan lancar. Selain itu kami juga dapat mengasah keterampilan kami, mengembangkan keterampilan kami melalui dari bimbingan-bimbingan dan latihan-latihan yang ada di sini. Dan yang terakhir yaitu kami juga bisa dilatih untuk hidup disiplin, hidup teratur, juga hidup yang sesuai dengan apa yang jadi firman Tuhan. Harapan saya untuk LKSA kedepannya, semoga LKSA tetap berkati Tuhan, menjadi talang berkat, juga dapat menciptakan atau menumbuhkan generasi-generasi baru yang takut akan Tuhan.
Perkenalkan, nama saya Rahila Razak. Saya saat ini kuliah di Universitas Tulungagung. Saya masih semester pertama. Pengalaman saya di tempat ini, saya masuk di tempat ini itu dari saya masuk SMP. Saya berawal di sini. Terus kalau saya kesininya itu yang antar Bapak Pendeta saya yang dulunya juga anak panti asuhan Bethesda ini. Kalau proses-proses saya ada di tempat ini itu banyak pendampingannya. Biasanya kalau di rumah kan kalau mau ngapa-ngapain nggak ada pendampingan. Kalau di tempat ini saya ada pendampingan dalam belajar, juga memasak, bantu-bantu, bersih-bersih, itu juga didampingi. Awalnya saya juga nggak tahu, tapi setelah saya di tempat ini saya menjadi tahu apa itu bersih-bersih, apa itu rasanya kebersamaan. Jadi banyak hal manfaat yang saya rasakan selama saya di sini. Itu saya secara kerohanian semakin bertambah. Terus secara pendidikan saya juga prestasi-prestasi mulai dapat, dan juga keterampilan, saya ada keterampilan menjahit. Dan juga untuk prestasi saya pernah ikut Paskibraka Kabupaten dan juga pernah menjuarai lempar lembing tingkat kabupaten. Hambatan yang saya rasakan di tempat ini itu ya mungkin kita kan banyak temannya, jadi sikap dan juga karakternya itu pasti beda-beda. Kadang kita juga berbeda pendapat, seperti itu. Jadi mungkin kalau hambatan kita sering bertengkar sama teman, sama adik. Kadang ada adik-adik yang nggak bisa dibilangin, bikin jengkel, seperti itu. Harapannya untuk LKSA Bethesda ini, semoga di tahun-tahun yang akan datang LKSA itu lebih maju, lebih berkembang, dan boleh menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan berguna bagi bangsa dan juga negara. Program-program apa saja yang masih dirasa perlu sih? Saya rasa mungkin keterampilan ya, keterampilan seperti yang belum ada. Kalau tadi kan kayak musik, jahit, seperti itu. Jadi kayak belum luas gitu aja. LKSA Bethesda di dalam melakukan pelayanannya sehari-hari itu didasarkan pada program perencanaan yang telah dibuat, yang kami sebut dengan nama PKT, Program Kegiatan Tahunan LKSA Bethesda. Jadi setiap tahun kita membuat PKT dan kita laksanakan. Nah, di dalam PKT ini memuat program-program kegiatan yang akan kita lakukan dan juga anggarannya, sehingga semuanya bisa terang. Kita tinggal melaksanakannya. Untuk tahun 2021 PKT kita itu sebesar 665 juta rupiah yang kita alokasikan untuk dua program besar yang utama atau program utama. Yang pertama adalah program rutin dan yang kedua adalah program pembinaan dengan perkiraan anggaran yang 50% untuk program rutin dan 50% untuk program pembinaan. Program rutin itu bertujuan untuk menjaga atau melakukan kepengasuhan kepada anak, ya. Jadi berisi hal-hal yang mendasar, bagaimana kita mengasuh anak, segala kebutuhannya kita cantumkan di sana. Sedangkan program pembinaan itu bertujuan untuk membina anak asuh agar mereka bisa meningkat, ya, kerohaniannya, meningkat pendidikannya, meningkat kemampuan seni, dan juga meningkat keterampilannya. Lalu kenapa program ini kok dirasakan sangat perlu bagi LKSA Bethesda? Ya karena memang dalam menjalankan pelayanannya kita juga mengacu pada misi yang telah dibuat untuk LKSA Bethesda, sehingga di situ kita bisa melihat adalah merupakan penjabaran dari misi LKSA Bethesda dalam menyelenggarakan kepengasuhan anak, ya, di bidang kerohanian, pendidikan etika, di bidang seni, olahraga, dan juga keterampilan.
Kemudian selama kita menjalankan program-program ini, tentu ada hasil yang bisa kita dapatkan, yaitu antara lain bahwasanya setiap tahunnya kami LKSA Bethesda itu bisa menghasilkan alumni, yaitu alumni SMA atau SMK dengan kualitas yang baik. Artinya mereka mempunyai karakter sebagai seorang Kristen yang baik, mereka mempunyai ijazah yang juga baik, yang rata-rata setiap tahunnya itu kalau kita hitung ya sekitar 3 orang anak yang bisa kita hasilkan. Selain itu kita juga telah menghasilkan 2 orang sarjana bidang teologi yang sekarang ini sudah menjadi pendeta di GKJW, dan saat ini juga masih berproses ada 6 orang anak yang masih menempuh kuliah S1 di berbagai jurusan atau fakultas. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu ketika kami menyelenggarakan program-program yang telah kami tetapkan itu ada hambatan, ada kendala yang kita hadapi ya. Antara lain yang pertama adalah keterbatasan dana yang kita miliki, karena kita anggaran kita itu 99% lah itu berasal dari donatur, dan setiap tahunnya tidak mesti kita mendapatkan nilai yang sama, akan ada naik dan turunnya, dan ini kadang-kadang menjadi sedikit kendala bagi kami untuk menyelenggarakan program-program kami. Kemudian yang kedua, bahwasanya anak-anak asuh yang ada di sini itu memang berasal dari anak-anak yang terlantar, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, dan juga anak dari keluarga broken home yang datang kemari tentu dengan membawa persoalan diri mereka masing-masing, dan ini juga menjadi sedikit kendala bagi kami. Kami harus menghilangkan atau melakukan trauma healing bagi mereka sehingga mereka boleh siap akhirnya untuk menerima pembekalan, menerima pendidikan yang baru di LKSA Bethesda ini. Kemudian juga kendala yang kami hadapi antara lain keterbatasan SDM ya, kepengasuhan yang ada di kami. Kami sangat kurang dalam hal jumlah maupun kompetensi pengurus yang ada, sehingga ini kadang-kadang juga menjadi kendala bagi kami untuk melaksanakan program-program yang telah kami buat. Kemudian di satu sisi kami juga mendapat dukungan juga dari pemerintah, meskipun dari pemerintah tidak terlalu besar yang kami terima, tetapi juga pernah kami mendapatkan beberapa donasi dari pemerintah melalui program beasiswa. Yang terakhir itu tahun 2020 kita mendapatkan bantuan TASA dari pemerintah melalui Bank BNI untuk 10 orang anak beasiswa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita lihat ya keberadaan panti asuhan kita atau LKSA ini, sampai saat ini kami mengasuh kurang lebih ada 35 orang anak ya. Itu terbagi menjadi 2, ada anak yang kami asuh di dalam asrama dan juga ada anak yang kami asuh di luar asrama. Untuk yang kita asuh di dalam asrama itu ada sebanyak 22 orang anak, diantaranya 11 anak laki-laki dan 11 anak wanita. Kemudian yang kita asuh di luar asrama, oleh karena mereka lebih cocok kalau diasuh oleh keluarga besarnya, itu ada 13 orang anak, di mana yang 6 itu adalah anak laki-laki dan yang 5 adalah anak-anak wanita. Dan anak-anak ini semua 99% itu berasal dari wilayah kabupaten atau wilayah Provinsi Jawa Timur. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Malang, khususnya Malang Selatan, ada yang dari Kediri dan Tulungagung sekitarnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, proses pendampingan yang kami lakukan kepada anak di LKSA Bethesda ini tetap kami lakukan, yang kita mulai dari proses penerimaan ya. Jadi kalau ada keluarga yang akan menitipkan anaknya di LKSA Bethesda ini, yang pertama kita akan melakukan namanya proses assessment. Itu kita lakukan bersama dengan dinas sosial, khususnya pekerja sosial yang ditunjuk untuk mendampingi kami yang ada di LKSA Bethesda ini. Jadi si anak itu nanti kita assessment apakah anak ini memang cocok untuk tinggal di asrama atau anak ini lebih cocok tinggal di keluarga besarnya. Ada form yang kita buat dan itu harus kita isi dan nanti kita sepakati bersama. Nah, kemudian setelah persyaratan-persyaratan itu dipenuhi, barulah anak ini boleh tinggal di dalam asrama ketika memang sudah dikatakan keputusannya untuk bisa diterima. Dan di situ kita jelaskan apa yang menjadi hak-haknya sebagai anak asuh,
apa yang menjadi kewajibannya, ya, dan ketika itulah dia boleh mendapatkan hak pengasuhan yang sah dari panti asuhan atau LKSA Bethesda. Nah, pendampingan kepada anak ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang kita lakukan secara individual, artinya ketika si anak ini mempunyai masalah, ketika anak ini ada problem yang dihadapi, dia bisa minta konsultasi kepada pengasuh. Ketika anak ini belajar, kita dampingi juga secara individual, meskipun tenaga kita terbatas. Kita juga punya program kerjasama juga dalam hal pendampingan anak belajar sekolah, pelajaran sekolah itu melalui rumah online, orang pendidikan online, itu bisa sangat membantu kami. Kemudian juga bagi anak-anak yang memang mengalami permasalahan ya secara khusus oleh karena mungkin keadaan situasi rumah atau asal anak ini, kita lakukan pendampingan secara khusus pula, sehingga seluruhnya itu bisa kita dampingi dengan harapan mereka nanti akan menjadi anak yang mempunyai karakter yang kita idam-idamkan, yaitu karakter yang taat, karakter yang setia, dan karakter yang mandiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara masalah akreditasi, ini sesuatu yang harus kita lakukan di zaman seperti ini ya. Untuk akreditasi sendiri, LKSA Bethesda bersama dengan Yayasan Bethesda itu sudah melaluinya. Nah, dan puji Tuhan, pada saat ini kita sudah terakreditasi dengan nilai A yang kita dapatkan 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian nanti akreditasi ini akan berakhir di tahun 2023 dan kita akan mengulang kembali proses akreditasi ini. Kemudian tentang struktur organisasi yang tadi juga kami belum sebutkan. Jadi kami ini berada di bawah naungan Yayasan Bethesda Tulungagung, di mana kami berada di dalamnya sebagai unit pelayanan Yayasan Bethesda dengan nama LKSA Bethesda, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bethesda. Nah, struktur organisasi kami itu sangat sederhana. Jadi yang paling paling tinggi kedudukannya adalah pemimpin, ya, pemimpin panti atau pemimpin LKSA, ya, kami sendiri. Kemudian kami dibantu oleh bagian TU, tata usaha, seorang tenaga tata usaha. Kemudian kami juga dibantu oleh bagian rumah tangga, itu ada 2 orang, Bapak Natael dan Ibu sebagai pengasuh juga yang ada di sini. Kemudian kami juga dibantu oleh tenaga keuangan atau bendahara Ibu Retno yang juga sehari-hari ada di tempat ini. Selain itu kami juga mempunyai 4 tenaga pengasuh, ya, bidang pengasuh. Ada pengasuh bidang kerohanian, ada pengasuh bidang pendidikan dan etika, kemudian ada pengasuh bidang seni dan budaya serta olahraga, dan terakhir adalah pengasuh bidang keterampilan dan kewirausahaan. Jadi kalau jumlah staf kami ada di sini adalah 9 orang. Jadi itulah yang sehari-hari melakukan pelayanan di LKSA Bethesda ini. Jadi LKSA ini semula bernama Panti Asuhan Bethesda, didirikan pada 17 Agustus 1967. Jadi untuk membantu para korban peristiwa G30S, gerakan 30 September, yang merupakan lembaran hitam bagi sejarah Indonesia. Nah, pada waktu itu di daerah Tulungagung dan Trenggalek itu banyak sekali anak-anak yang telantar karena ayah atau kepala keluarga itu menjadi korban peristiwa itu. Oleh karena itu, bekerja sama dengan gereja setempat, yaitu Gereja Kristen Jaya Wetan, terutama gereja GKJW di Tulungagung, mendirikan sebuah badan sosial yang membantu anak-anak korban G30 itu dengan nama
Bethesda. Tahun 1967 sampai dengan 1977 ya biasa saja bisa terlaksana dengan menempati rumah-rumah kontrakan. Jadi pindah dari satu rumah kontrakan dan juga yang di Trenggalek itu kami gabungkan di Tulungagung semua. Ya, Trenggalek berapa anak, kemudian kami boyong ke Tulungagung, menempati asrama yang kami kontrak dari penduduk setempat. Tahun 67 sampai 77 selama 10 tahun itu tak kurang dari 6 kali kami pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus akhirnya pada tahun 77 pengurus itu mengeluh karena kekurangan dana. Nah, pada saat itu saya selaku waktu itu sebagai wartawan Harian Sinar Harapan Jakarta menawarkan diri kepada pengurus untuk membantu memuat berita tentang hampir gulung tikarnya panti asuhan ini. Tahun 77 ternyata mendapat sambutan yang bagus sekali dari para dermawan, pembaca dan pelanggan harian Sinar Harapan seluruh Indonesia. Tertolong, kemudian kami mendapat rumah kontrak murah sekali 10 tahun dari saudara Muslim yang tinggal di Tasikmalaya. Jadi menyerahkan rumahnya untuk kami tempati. Nah, sebelum genap 10 tahun, tahun 86, mestinya 77 harus pindah, kami 86 sudah menempati asrama baru, membangun sendiri di desa lain, masih di dalam kota Tulungagung yang kami tempati sekarang. Jadi kami bangun setapak sedikit demi sedikit, akhirnya terwujud sampai sekarang. Itu tanahnya adalah tanah dari Gereja Kristen Jaya Wetan, KJW, dan gedung dibangun oleh Yayasan Bethesda. Jadi setelah hampir gulung tikar itu kami mendirikan yayasan yang mengelola secara profesional panti asuhan ini. Yayasan Bethesda namanya. Kemudian Yayasan Bethesda ini kami perbarui menjadi Yayasan Bethesda Tulungagung dengan SK dari Kemenkumham, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2017. Nah, itu sampai sekarang. Jadi namanya pun jadi berubah, bukan Panti Asuhan Bethesda lagi, tetapi menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bethesda Tulungagung. Kenapa harus lengkap Bethesda Tulungagung? Karena ada yayasan lain yang juga bernama Bethesda. Masih diizinkan kami menambah Tulungagung. Tulungagung berarti pertolongan yang besar. Jadi kalau diuraikan ya, diartikan ya Bethesda sebagai rumah berkah, rumah rahmat yang mengentas anak-anak dari penderitaannya dengan pertolongan yang besar, dengan Tulungagung yang besar. Dimanapun juga, walaupun semula kami itu di antara teman-teman untuk apa ikut apa jika LPK ya. Kita di sini aja cukup. Ternyata setelah mengikuti beberapa kegiatan itu banyak juga manfaat yang kami peroleh, yaitu tadi saya ceritakan
informasi pelatihan yang kami terima dan juga wawasan kami juga ya untuk meningkatkan ke depan ya. Memang masih perlu, menurut kami masih perlu ditingkatkan ini supaya manfaat JKLPK di region Jatim misalnya itu lebih terasa. Jadi dalam aspek komunikasi maupun juga dalam administrasi ya, pendataannya misalnya, dan informasi baik informasi secara pribadi maupun informasi yang sifatnya menguntungkan ya, menguntungkan bagi, sehingga bisa berbagi, kita bisa lebih loving, bisa lebih menerapkan kasih lagi, lebih caring, lebih peduli, dan lebih giving. Lebih giving itu berbagi. Nah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berbagi. Itu yang perlu berbagi apa saja. Jadi, misalnya perlu secara menyeluruh gambaran dari semacam ini. Jadi semacam kompendium ini perlu diterbitkan oleh region-region aja. Jadi ciri sejarah singkatnya si Paman Dirjo itu apa? Nah, itu perlu juga diperhatikan oleh oleh pengurus region. Jadi tolong kami diberi program kerja atau program kegiatan setahun yang akan datang bagi region Jawa Timur apa saja. Jadi, sehingga kami bisa membantu, paling tidak membantu datang. Syukur kalau bisa membantu dana kegiatan region Jatim misalnya. Nah, di situ kami nanti akan ada pertemuan apa, dapat informasi bahwa sebentar lagi akan ada namanya Pak Munas ya, Munas di Tomohon. Nah, itu bagaimana kelengkapannya tentang informasi Munas ini, pesertanya itu gimana, sehingga syukur kalau sebelum tahun anggaran 22 ini berjalan, kami mulai seperti Bethesda ini ya. Sekarang ini sudah mulai merencanakan anggaran tahun 22. Jadi kegiatan JKLPK tahun 22 itu bisa kami masukkan dalam anggaran kami. Sehingga katakanlah kami tidak kesulitan atau tidak datang karena kesulitan dana, tapi sudah disiapkan. Tuh. Di bagaimanapun juga kehadiran JKLPK itu bermanfaat dan perlu komunikasi dengan gereja-gereja itu perlu secara lebih intensif lagi. Ya, di kami tiap tahun itu ini menerbitkan itu kalender, Pak. Kalender itu Majelis Agung. Ini Majelis Agung ya. Iya, Pak. Nah, ini alat komunikasi kami bagi dengan jemaat-jemaat GKJW yang jumlahnya 177 Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan. Di gereja lain namanya Sinode ya. Sinode Gereja Kristen Jayawetan. Nah, di sini ada lambang GKJW. Dan di sini akreditasi, pamer nggak apa, pamer. Oh, ini punyanya GKJW secara historis ya, GKJW satu-satunya milik GKJW. Nah, ini kami tulis sekali, kalender ini persembahan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA, dahulu Panti Asuhan Bethesda Tulungagung, diresmikan Majelis Agung tanggal sekian. Tuh. Kemudian ya supaya tidak terlalu mencolok, rekening banknya itu kecil-kecil saja di sini, rekening banknya di sini. Nah, ini ada
ada joke juga. Para pendeta waktu saat sedang ada kumpulan, saya masuk aja ke situ. Ya, ada beberapa pendeta kan juga pernah, ada yang pernah anak, pernah adik. Terus saya tunjukkan itu, ini kan supaya biar apa? Biar jemaat-jemaat itu nyumbang loh. Ya, terima kasih kalau sudah ngerti gitu, saya guyonan gitu. Lalu perhatiannya memang ada. Jadi faktor komunikasi ini memang sangat penting sekali, baik secara pribadi, ya secara pribadi itu sangat penting mendukung komunikasi formal. Nah, itu yang terus kami galakkan di situ. Dan yang kedua adalah regenerasi. Jadi JKLPK ini juga bermanfaat dalam kami menyiapkan generasi muda agar berikut aktif melestarikan atau membesarkan lebih besar lagi Yayasan Bethesda dengan panti asuhan dan unit-unit usahanya yang lain. Jadi ada 3 unit itu yang perlu dipartisipasi generasi muda. Inilah sekali lagi selamat pada JKLPK, terus mengembangkan aktivitasnya sehingga kami para lembaga pelayanan Kristen ini menjadi lebih berdaya dan bergaya. Jadi tidak hanya berdaya tapi juga bergaya. Bisa dipamerkan pada orang. Matur nuwun, terima kasih.